Halo guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai macam-macam grip dalam badminton. Jadi video ini khusus untuk pemula ya. Ini beberapa grip yang aku tahu. Ya mungkin masih ada lagi yang aku tahu tapi nggak masuk karena memang mirip-mirip ya. Jadi sementara ini aja dulu. Kebetulan yang main di sini ada Rossi yang masih pemula. Jadi video ini mungkin lebih cocok buat pemula yang mau belajar badminton ya, khususnya tentang grip. Dan mungkin buat kalian yang udah udah lumayan mahir, mungkin ada grip-grip baru yang kalian juga baru tahu. Aku sendiri juga baru tahu beberapa grip yang dipakai gara-gara ngelihat di Instagram ya. Oke, sebelumnya aku yang kidal. Jadi di sini aku nggak ikut main. Waktu dulu aku masih main TikTok itu kalau ngajarin grip itu malah disalah-salahin sama netizen. Soalnya katanya aku salah megang raket aja salah. Kok nggak pakai tangan kanan? Kenapa kok ngajarin pegang-pegang grip padahal aku megangnya raket masih pakai tangan kiri ya. Memang namanya kidal ya. Jadi mungkin kalian kalau seenaknya sendiri ya kalau ngomong sama orang yang kidal. Tapi buat kalian yang sama kayak aku yang sama-sama kidal, apalagi yang hidupnya atau besarnya di tahun 80-an di mana kalau ada yang kidal itu kayak dianggap sebelah mata gitu. Jadi kadang-kadang ada yang kayak gumun atau heran, terus kagum, kok bisa ya nulis pakai tangan kiri. Nah, kadang-kadang ada kayak guru-guru yang udah lebih tua, kalau sekarang mungkin udah meninggal, itu biasanya maksa seorang anak kidal untuk pakai megang pen atau pensil pakai tangan kanan ya. Untungnya aku dulu nggak dipaksa. Jadi buat kalian yang orang normal yang pakai tangan kanan, itu mungkin buat kalian itu guyonan, tapi buat orang yang kidal itu termasuk hate comment. Jadi makanya ya, kalau sebagai orang kidal kita itu ngelihat ada orang kidal lain tuh biasanya kita langsung tahu, soalnya senasib. Jadi kemarin tuh aku ke rumah sakit ya, terus ada kayak nurse-nya itu nulis pakai tangan kiri, terus aku langsung nyadar, oh nurse ini kidal ya ternyata. Oh ya saya juga kidal nurse. Oh ya sama kalau gitu. Jadi kayak langsung akrab gitu. Padahal gak kenal. Terus jadi baik. Oh silakan lewat sana Pak. Oke, kemarin setelah game ini tuh aku ngajarin Rossi main ini ya, kayak training sedikit. Ya placing terus mukul. Ada gerakan-gerakan yang, jadi kalau mukul shuttlecock pakai raket itu pengaruh dari kualitas dari shuttlecock yang kita pukul itu, pengaruhnya dari ya selain raket dan senar ya, dari cara kita megang raket. Jadi grip itu yang kita mau bahas kali ini, dan juga gerakan tubuh. Ini bicara mengenai biomekanik. Biomekanik itu apa sih? Jadi kalau kita itu ada gerakan-gerakan tertentu dari tubuh kita yang terbatas, jadi nggak bisa melakukan seperti itu kecuali kamu cacat gitu. Misalkan ya, kalau kalian lihat burung hantu itu kepalanya kan bisa muter sampai 360 derajat, jadi muter balik lagi. Manusia kan nggak bisa. Nah itu karena biomekanik. Ada orang yang bisa, nah, itu karena cacat. Jadi 1000 nggak ada satu kalau orang kayak gitu. Tapi biomekanik itu fungsinya ilmu ya, ilmu biomekanik itu fungsinya mempelajari itu yang bisa diterapin ke atlet. Makanya sering terjadi ini ada perkembangan
mengenai kayak grip, terus caranya kita lari, caranya kita ngambil bola yang di backhand atau apa. Ini beda olahraga, beda lagi. Jadi teori atau ilmu biomekaniknya itu kan applicable buat semua olahraga, tapi beda olahraga juga beda cara ininya ya, cara pakainya gitu. Oke, balik lagi ke cerita Rossi yang aku training ya. Kalau aku lihat memang ada gerakan tubuhnya yang kayak awkward, makanya sering bolanya itu luput. Terus kalau di net baliinnya selalu silang, jadi nggak bisa ngarahin bola, dipaksa untuk lurus tuh nggak bisa. Itu bisa dari gerakan tubuhnya, atau bisa dari gripnya salah. Tapi kalau gerak tubuh mungkin nggak seberapa pengaruh kalau main netting. Yang pengaruh itu kalau main ngelob. Kemarin aku lihat juga waktu aku ajak lob-loban, nggak bisa sampai ke belakang full. Nah kalau dulu ya aku di training itu coachnya juga nggak bisa ngasih pengarahan lebih baik, kurang detail caranya. Pokoknya dia cuman ngasih tahu cara megangnya itu seperti ini. Kalau kurang keras berarti tenagamu kurang. Jadi kayak orang anak didiknya itu dipaksa buat mukul sekeras-kerasnya sampai ke belakang. Kalau sekarang ya, sekarang itu aku lebih ngerti kalau sebenarnya kita itu nggak perlu pakai usaha ekstra untuk mukul bisa keras sampai ke belakang, asal gerakannya kita itu luas dan titik pukulnya itu yang paling efisien, nanti bolanya bisa ke belakang sendiri. Kalau nggak efisien tuh kayak gini ya, kemarin waktu aku kasih bola yang agak belakang sampai ke baseline, itu Rossi males. Bukan males sih, nanti aku dimarahin kalau ngomong males. Jadi dia itu nggak mundur ke belakang dulu sampai bolanya itu berada di depannya dia, tapi dia berusaha untuk kayak ini dengkek atau punggungnya itu di belakangin, cuman mukul langsung gitu. Jadi bolanya itu titik pukulnya di atas kepala. Nah itu yang bikin kualitas pukulannya nggak bisa sampai ke belakang karena daya dorongnya kurang ya. Jadi kalau mau mukul walaupun bisa, kadang-kadang atlet itu kalau kepepet ya memang mukulnya di atas kepala. Tapi karena dia itu latihan nge-gym, terus latihannya intens ya, jadi otomatis kuat, ototnya itu kuat. Nah kalau Rossi kan enggak. Nah itu bisa dibantu dari otot ini ya, dari punggung, dada, tangan, lengan gitu. Atau bisa dibantu dari voles. Nah kalau mau latihan voles, sebenarnya voles aja juga udah lumayan bantu, sekitar 50% gitu. Aku kalau kepepet nggak perlu harus latihan ini ya nge-gym atau pakai karet ditarik-tarik gitu, di rumah nggak perlu. Jadi kalau diperlukan, kalau memang kepepet, aku biasanya mengandalkan nambahin pukulan pakai voles atau pergelangan tangan. Nah kemarin waktu aku scroll di Instagram itu nemu satu video, terus mengenai cara pegang grip, terus aku share ke bagikan videonya ke linknya ke Rossi. Lama nggak dibales-balesin, terus dibalesinya kayak gini. Jadi videonya itu ada gambarnya kayak gini ya. Terus ngasih tahu cara-cara gripnya itu bagaimana. Terus lama nggak dibales-bales itu DM ku. Tanggapannya Rossi itu yang dilihat bukan caranya nanti kita latihan lagi atau bagaimana, tapi dia balasnya gini, kok bagus kukunya. Oke, jadi di video kali ini aku akan kasih satu klip ya yang aku udah siapin. Ini beberapa grip
badminton yang selama ini aku tahu. Jadi aku pause dulu ya video mainnya. Yang pertama adalah grip normal. Kalau aku dulu diajarinya kita itu naruh raketnya nggak di tengah-tengah tangan ya, tapi di garis biru yang aku tadi tandain. Nah, lalu kita tekuk aja ke 4 jari, terus jempolnya nutup. Untuk telunjuknya itu ada jarak antara telunjuk sama ketiga jari lainnya. Ini biasanya disebut juga grip salaman. Mungkin buat kalian yang masih pemula, kalian latihannya itu jangan pakai raket dulu, tapi latihan nunjuk-nunjuk barang. Jadi kalian latihan nunjuk-nunjuk ya, seperti yang aku lakukan di sini. Nah, lalu kalau udah terbiasa, kita kasih raket. Terus kita itu nanti ngarahin bola-bolanya itu kayak orang nunjuk. Jadi jangan diremas ya gripnya, tapi relax aja. Kalau udah mau mukul atau bolanya udah datang, kita tinggal nunjuk aja. Di situ tempatnya untuk kita naruh bola. Yang kedua ada grip backhand basic ya ini. Kalau yang ini penampang atau apa ya, telapaknya jempol itu tepat nempel di tengah-tengahnya yang paling lebar. Nah, lalu kalau kita putar sedikit jempolnya dan jari lainnya ngikut aja ya. Pokoknya nanti jempolnya itu berada di bevel. Nah, ini aku namain bevel A. Bevel itu penampang yang paling kurus ya. Nah, seperti kalian lihat, ini ada bagian grip yang rusak. Itu kalau pemain atlet biasanya memang rusak yang di situ. Jadi sebenarnya bevel grip ini nggak tepat berada di penampang yang paling kecil, tapi ada kayak di sudut perbatasan antara penampang yang kecil itu sama yang paling lebar. Nah, kalau kita ke bevel yang satunya itu berada di seberangnya yang tadi. Ini aku namain grip bevel grip B. Ini sebenarnya cukup baru sih buat aku. Dan aku baru-baru ini lihat di reelsnya pemain Korea atau pemain China kayaknya. Itu ngajarin main kayak gini buat ini ngetap atau nyemes yang di dekatnya net. Yang kelima ada gebuk kasur atau pen handle grip. Ini kalian bisa amati kalau jempolku itu kayak orang megang palu. Jadi jempolnya itu lewat dari 4 jari lainnya ya. Nah itu jadi raket itu kayak diremas bener-bener erat gitu. Ini aku jarang pakai kecuali kalau mau memang nyemes keras banget ya. Itu baru dipakai, tapi jarang sekali aku pakai itu. Ada beberapa temen yang smashnya keras, mereka pakai ini, cuman kelemahannya kurang terarah. Nah, yang keenam ini aku nggak tahu namanya, jadi aku kasih nama kepepet grip. Biasanya kita pakai ini kalau udah di bola itu udah belakang banget gitu. Jadi kita kasarannya ngejar atau lari ke belakang lapangan, menghadap ke sana. Ya kita harusnya pakai yang seperti ini supaya bisa mukul dengan baik. Kalau enggak ngunci, tangannya ngunci. Yang ketujuh ada netting grip. Ini untuk pukulan-pukulan yang halus ya. Jadi kita itu sangat-sangat lembut megangnya. Jadi pakai 2 jari aja, jempol sama telunjuk. Dan kalian lihat ada gap banyak ya. Jadi ada rongga banyak antara tangan, telapak tangan nggak nyentuh sama raketnya. Ini juga berfungsi untuk muter-muter raket dari normal grip ke backhand itu pakai grip ini dulu masa transisinya. Dan kalau buat ngenet itu nanti gerakannya ini horizontal sama garis putihnya net. Nanti kayak digesek gitu.
bisa ke posisi forehand, ini gerakannya ke dalam kayak orang ngelus-ngelus pipi. Yang terakhir aku kasih nama panco grip, aku gak tahu namanya, tapi temenku itu pakai yang grip kayak gini ya. Jadi ini mirip kayak itu gebuk kasur, tapi dia itu temenku jempolnya nggak keluar. Jadi jempolnya itu ditaruh miring di daerah yang ada tulangnya itu. Dia taruh di bagian yang paling lebar dari grip raket. Nah ini kalau dia pakainya itu buat kayak backhand. Semua backhand dia pakai seperti itu. Aku udah pernah coba sih, tapi ya 11-12 sama yang tadi bevel A. Kalau aku backhand biasanya pakai bevel A. Itu backhand ngelop biasa ya. Jadi kalau dia biasanya pakai yang ini. Karena gerakannya itu mirip kayak panco. Jadi aku kasih nama panco grip. Oke, kita balik lagi ke video permainan. Jadi kalian udah tahu ya dari jenis-jenis grip. Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang ini nggak terima. Salah itu penjelasannya. Silakan kita berdiskusi sih atau mungkin kalau nggak mau diskusi atau kepingin ngasih tahu yang benar menurut kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku juga penasaran sih ada berapa macam grip ya sebenarnya di badminton ini. Kok kayaknya masih banyak yang belum aku pelajarin. Bagi beberapa orang grip itu nggak seberapa penting ya, asal bisa mukul dengan baik. Dan memang setiap orang itu tangannya nggak sama. Kadang-kadang kita itu maksa orang lain atau kita kalau mau ngajarin orang baru itu kita maksa gini loh cara megangnya gini, tapi nggak bisa, tetap nggak bisa gitu karena ya tangan kita itu memang berbeda, nggak setiap orang sama. Coachku pernah bilang gini sih, jadi yang penting itu Koko mainnya itu nyaman, jadi nggak penting ini harus pakai grip apa itu, yang penting mainnya itu tangannya nyaman, mukul nggak sakit, terus gerakannya juga bisa luwes. Yang penting itu kalau megang raket jangan terlalu over ini ya, kayak diremas gitu, tapi lebih kayak relax dan ngelihat ini penampang raketnya itu ke arah mana. Tadi kan aku sempat bilang kalau Rossi ini setiap kali di net ya menurut pengamatanku ya kadang-kadang juga nggak miring, kadang-kadang juga lurus tapi jarang banget. Tapi kebanyakan kalau di net dia mau ngenet lagi tuh selalu jatuhnya silang. Memang disengaja atau enggak, tapi selalu seperti itu. Nah ini nggak bagus karena kalau di sini kan memang lawannya baik ya, karena di awal-awal aku bilang ke itu ke Freddy, gak boleh ngincer Rossi kamu. Oh enggak katanya. Tapi kalau misalkan mau berkembang ya permainannya sama-sama ini berkembang, nanti kalau kita kasih pengembaliannya sama terus itu biasanya lawan jadi udah nungguin gitu, oh ini bakal disilang, ini udah pasti langsung kayak ditengerin atau diinget-inget ini biasanya ke sini. Jadi kalau bisa, dan aku lihat banyak coach-coach yang tangan hantu itu mulai pakai yang ini grip relax, karena dulu aku juga nggak pernah diajarin ya grip relax. Itu ternyata banyak manfaatnya buat nipu-nipu. Jadi megangnya raket tuh relax, tapi waktu titik pukul kita itu remas. Ya kalau aku sih 90% ya. Kalau mau keras tuh remasnya itu 90%, kecuali kalau backhand memang agak telat. Itu aku tambahin power lagi pakai ayunan lengan, jadi nggak melulu cuman pakai ini aja, pakai grip
yang harus diremas terus sama woles, tapi ditambahin sama ayunan lengan juga. Kalian mungkin pernah ngamatin itu ya, Chiharu Shida, backhandnya itu diayun lengannya. Kadang-kadang kalau coach biasanya nggak terima, itu salah caranya. Katanya kayak mestinya dipecut, bukan diayun seperti orang main ini apa baseball. Tapi ternyata loh, Chiharu udah pemain internasional dan itu kualitasnya juga bagus kok pakai teknik yang seperti itu. Ya, makanya kembali lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting kamu mainnya bagus. Nah ini mungkin disclaimer aja ya, atau mungkin perlu kalian ingat, ada beberapa quotes sesat yang kadang bilang di Instagram tuh bilang, pegangnya itu harus rileks, terus titik pukul nanti diremas apa. Itu kalau kalian praktekin nggak ditambahin kayak power dikit, selain diremas, waktu mukul diremas, juga ada dorongan ke depan. Jadi nggak melulu cuman diremas-remas gitu tok. Kalian mungkin kalau latihan yang itu hand grip itu, walaupun udah latihan lama, tetap remasanmu itu nggak sekeras kalau diremas sambil dibantu dorong ke depan. Jadi ada kayak momen sepersekian detik itu untuk dorong, kayak mecut sih, jadi kayak didorong gitu. Kalau cuma diremas-remas gitu aja ya nggak ada tenaganya. Walaupun itu mungkin kurang lengkap ya, cara ngomongnya itu kurang lengkap. Cuman teknik ini memang apa ya, bisa membuat lawan yang udah kadung maju ternyata kecelik, jadi tertipu mereka. Nah ini sebaiknya dari awal kalian belajar, kalau pemula langsung aja belajar teknik yang seperti itu, relax terus sama ditangkap atau diremas itu sambil dipukulin. Jadi langsung belajar yang seperti itu, aku jamin permainan kalian langsung bertambah bagus kualitasnya 1000% kalau pakai teknik seperti itu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Next kita bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.